Assalamualaikum pemirsa, senang sekali nih selamat malam Indonesia kembali menjumpai Anda di minggu terakhir kita di tahun 2015. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun. Nah, menjelang pergantian tahun ini pemirsa, aparat kepolisian dari Polsek Citerep Bogor, Jawa Barat menggelar operasi Lilin Lodaya 2015. Nah, kali ini pemirsa dipusatkan di Jalan Raya Mayor Oki, Citerep, Bogor, Jawa Barat. Nah, pemirsa kita bisa melihat malam hari ini banyak kendaraan yang diberhentikan, tidak terkecuali kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Kita lihat loh, ada apa di sana? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini Pak? Ini ada pengendara motor ya Pak? Penumpang dalam satu kendaraan motor sedang diperiksa. Oh, tertangkap ada miras. Ditemukan minuman keras di dalam bagasi dan ada senjata tajam. Baik, pemirsa, nanti kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya setelah ini. Tentunya informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Selamat Malam Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, menuju ke Deba ke Citerep, Jawa Barat, di Bogor pastinya ya. Silakan Deba. Ya pemirsa, operasi Lilin Lodaya memang baru saja dimulai, namun aparat kepolisian sudah berhasil menangkap 2 orang. Ini kita bisa saksikan ya, 2 orang tadi menggunakan satu sepeda motor ya. Malam hari ini ada Pak Kapolsek Citerep bersama dengan kita, Kompol Muhammad Caniago ya Pak. Tadi kronologis ini bagaimana sih Pak? Jadi kita tadi melakukan operasi, kita hentikan kendaraan sepeda motor. Tadi kebetulan berhenti, penumpang di belakangnya melarikan diri. Jadi makanya kita lakukan penangkapan. Ya, memang kita memang sudah siapkan dari awal anggota yang standby untuk antisipasi kalau ada pengendara atau penumpang yang kabur. Kemudian berhasil kita tangkap. Kemudian tadi kita sudah melakukan geledahan ke badannya. Kemudian di sepeda motor kita menemukan ini ya, kita 2 botol ya, minuman keras 2 botol minuman keras. Ini apa nih Pak? Boleh dirinci satu-satu Pak? Ini whisky ya, Asuka ya, senjata tajam. Kemudian ada senjata tajam, celurit yang kita temukan. Ini apa nih? Ini ciu, sejenis arak gitu. Tadi sudah ditanyakan Pak, apa motif mereka membawa ini semua Pak? Biasanya mereka ini kumpul-kumpul dengan teman-temannya, kemudian minum-minum, sudah mulai tidak terkontrol, kemudian mulai melakukan tawuran, ya, Biasanya kita suka operasi malam-malam, antisipasi tawuran atau balapan liar. Biasanya mereka kumpul-kumpul anak-anak muda. Iya, berarti kan pelakunya juga ternyata masih anak-anak muda, masih muda ya. Dan tadi kita temukan ini di tas dan ini temukan di bagasi motor. Selanjutnya apa kemudian Pak tindakannya nih Pak? Yang jelas kita akan proses ya untuk senjata tajam, jelas undang-undang darurat. Nanti kita akan kenakan undang-undang darurat, ancaman kalau senjata tajam maksimal 12 tahun ya. Kita akan proses. Baik. Oke, boleh diproses ya Pak Polisi. Kita ke sana ya Pak Kapolsek ya. Kalau kita lihat tadi saya perhatikan memang banyak kendaraan yang berhentikan roda 2, roda 4. Hanya saja tadi sepertinya lebih banyak motor. Iya. Kenapa sepertinya fokus kepada motor nih Pak? Karena sepeda motor wilayah kita ini cukup rawan ya untuk curanmornya. Makanya kita hampir setiap malam melakukan operasi cipta kondisi dengan sasaran utamanya adalah sepeda motor yang memang rata-rata beroperasinya di malam hari ya. Karena beberapa analisa evaluasi kita banyak kejadian tindak pidana curanmor di malam hari. Banyak kejadian curanmor ya di wilayah Citerep ini. Nah, ini kita lihat ini mobil ya. Ini mobil sepertinya aman karena sudah dibolehkan berjalan. Karena surat-suratnya sepertinya lengkap. Oke, kita lihat lagi sebelah sini. Ini motor-motor kan tadi seperti saya bilang. Banyak motor yang diperiksa karena kalau kita review sepanjang 2015 ini, kejahatan yang paling banyak di wilayah Citerep, curanmor ya Pak ya? Iya, curanmor. Seberapa banyak memang sering terjadi? Rata-rata ya 1 bulan bisa 20 sampai 30 kasus ya kejadian 20 curanmor. sampai 30 kasus, berarti setiap hari ada satu kejadian curanmor ya. Luar biasa. Nah, ini diperiksa barang-barangnya, kendaraan karena barang-barang yang dibawa pengendara perlu sekali ya Pak? Perlu diantisipasi, mana tahu dia bawa bahan-bahan obat-obatan berbahaya ya, narkoba atau bawa senjata tajam atau yang lainnya. Ini ditemukan apakah Pak? Tidak, sejauh ini belum tertemukan. Surat-suratnya lengkap ya, SNK-nya lengkap, SIM-nya lengkap. SNK-nya, SIM-nya lengkap. Baik, kita sebelah sana ya pemirsa, yuk Pak, kita sebelah sana. Kita lihat sebelah sini. Ini bagaimana tadi? Oh, ada ini polwan-polwan cantik yang ikut juga dalam razia malam hari ini. Polwan dari Polsek Citerep.
Citerep. Bagaimana? Surat-suratnya. Mbak, sudah diperiksa kah? Baru mau diperiksa ya. Kalau kita bicara soal terkait dengan ini Pak, pengamanan menjelang tahun 2016 nih, kita kan beberapa hari lagi tinggal menghitung hari ya, berganti tahun. Pengamanan yang disiapkan sendiri oleh Polsek Citerep apa? Jadi antisipasi malam tahun baru ya, kita kerjasama dengan Muskika ya, Kecamatan Koramil dengan organisasi masyarakat, RT RW. Kita kerahkan semua ya, alhamdulillah mereka mendukung. Kita laksanakan operasi nanti gabungan. Titik-titik rawan yang ada di Citerep nanti akan ada yang menjaga ya. Kemudian kita akan batasi warga nanti setelah jam 12 malam melewati malam pergantian tahun, kita akan langsung bubarkan untuk himbau untuk kembali ke rumah masing-masing dan tidak boleh melakukan konvoy. Oke, kita lihat di sini nih tadi ada yang tertangkap sedang mabuk ya sepertinya. Ini tadi apa sih? Ya. Tadi sepertinya ini dibilangnya mabuk. Sebenarnya kejadiannya apa tadi, Ibu? Jadi ini dari boncengan 3 ya. Jadi boncengan 3 yang paling belakang loncat. Loncat ya, nggak lari ini mah. Nah ya, ini loncat boncengan 3 yang antisipasi karena pertama melanggar lalu lintas ya, boncengan 3 di sebelah motor. Kemudian kita juga perlu periksa nanti identitasnya seperti apa. Termasuk kita akan coba tes alkohol, dia mau alkohol atau bagaimana nanti kita coba. Nggak pakai helm juga lagi tadi ya. Terus yang tadi duanya temannya? Nah, yang duanya teman masih kabur. Ya, nanti kita bisa interogasi dari semua yang tertangkap. Iya, semoga nanti ada informasi tambahan dari yang ditahan ini ya, baik boleh diproses. Nah, kita masih akan terus mengeksplor nih Pak. Ini ada mobil, termasuk juga mobil pribadi dan kendaraan mobil box. Mobil box, dan terkecuali semua kendaraan semua yang kita melintasi amankan, kita akan jalan periksa, Mayor Rocking ini turut diperiksa ya Pak ya. Sebenarnya selain di Mayor Rocking ini, kenapa sih dipilih titik ini sebagai tempat dalam Mayor Rocking ini dipilih karena memang ini titik pertemuan ya, baik dari arah Gunung Putri ya, Kecamatan Gunung Putri, kemudian dari Babakan Madang, Cibinong. Jadi terfokusnya adalah di jalan Mayor Rocking ini, pertigaan Mayor Rocking. Di sini semuanya segala jurusan bertemunya di sini. Dan ini kan pertigaan, pusat keramaian pemirsa kalau di wilayah Citerep, pertigaan Oking ini ramai sekali dari arah Sentul, Cibinong, kemudian dari arah sana juga ya Pak ya. Kita lihat ini Pak di mobil box, kita lihat pemirsa ini mobil box sedang diperiksa. Ini ada segel, Oh, ada segel ya. Tidak bisa berarti? Tidak bisa ya. Tidak bisa. Sepertinya biasanya kalau mobil box ini apa nih Pak? Biasanya, adakah sering-sering ditemukan hal-hal yang berbahaya kalau di mobil box biasanya apa? Biasanya miras ya, minuman keras, biasanya kalau di box itu minuman keras, atau petasan biasanya yang sering kita temukan biasanya. Selain Mayor Rocking, tadi Bapak juga sempat menyebutkan titik-titik rawan sudah dipersiapkan untuk pergantian tahun. Di mana saja tuh Pak? Pertama kita siapkan di ini ya, pintu tol Citerep ya, masuk Kelurahan Karangasem Barat, kemudian Karangasem Timur, dengan Puspanegara ya. Itu daerah-daerah yang selama ini menjadi perhatian kita karena penduduknya ini padat, kemudian angka kerjanya cukup tinggi. Jadi kita lihat pertengahan malam memang sebenarnya tidak terlalu ramai juga kawasan sini ya Pak. Yang melintas juga tidak terlalu ramai, tapi tetap harus ada operasi lilin lodaya ini sebagai langkah antisipasi untuk preventif ya Pak ya. Nah terakhir Pak, tadi kan kita sudah melihat juga bahwa ada kejadian seperti curanmor. Adakah tips yang Bapak perlu sampaikan untuk supaya nih warga-warga Citerep ini terhindar dari curanmor? Iya. Jadi untuk curanmor sendiri kita mengimbau warga ya untuk parkir yang aman. Aman itu dalam hal ya, silakan tidak hanya dengan mengunci stok kontak ya, tapi harus menggunakan kunci gembok mungkin di gear motornya atau menggunakan kunci rahasia. Sehingga betul-betul ekstra pengamanan cukup kuat. Iya, betul. Karena pengalaman kita selama ini sudah dilakukan, hanya saja kadang pemilik ceroboh juga. Baik ya, jadi memang operasi lilin lodaya ini sangat perlu sekali apalagi menjelang pergantian tahun supaya kita semua juga terutama warga Citerep bisa merayakan pergantian tahun dengan aman, nyaman, tertib, lancar. Oke pemirsa, demikian laporan langsung dari operasi lilin lodaya di wilayah Citerep. Kita kembali ke studio. Terima kasih Dewa. Ya, everybody.